Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat datang kembali di YouTube saya Dadung Keluh. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe agar channel Dadung Keluh semakin berkembang dan terus berkarya. Oke teman-teman, kita lanjut videonya. Untuk di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang cairan alami yang bikin stamina sapi tetap sehat kuat di musim hujan ataupun di musim penghujan maupun kemarau. Seperti halnya yang berada di tangan saya ini ataupun yang berada di plastik ini adalah salah satu cairan andalan saya ataupun ramuan andalan di kandang saya. Karena untuk ramuan ini ataupun cairan ini itu bisa mengatasi sapi yang terkena batuk pilek, kemudian juga bisa menambahkan nafsu makan ataupun meningkatkan nafsu makan pada sapi yang makannya itu tidak lahap ataupun tidak rakus. Selain itu juga bisa mengobati ataupun mengatasi sapi yang mengalami susah gemuk. Seperti apa bahan-bahannya? Simak selengkapnya di video kali ini, karena untuk bahan yang saya gunakan ataupun cairan maupun campuran yang saya gunakan di sini terbuat dari bahan-bahan alami. Untuk khasiatnya selain dari 3 tadi, untuk cairan ini juga bisa membasmi ataupun menghilangkan penyakit lain. Contohnya ataupun seperti dari sapi yang terkena cacingan. Untuk obatnya ini teman-teman yang berupa ada biji-bijian ini juga bisa membasmi, kemudian juga bisa melahapkan tadi. Nah untuk kali ini atau sekarang ini musimnya itu musim hujan penghujan dan kemarau ataupun hujan panas. Jadinya untuk kesehatan sapi itu terganggu. Ini teman-teman, untuk bahan yang pertama di sini saya mengandalkan dari jenis batang seperti ini. Pastinya teman-teman juga sudah mengenal dengan batang-batang seperti ini. Untuk khasiatnya ini bisa menghangatkan tubuh sapi di musim penghujan ataupun di musim kemarau. Jenisnya sendiri di sini saya mengandalkan dari serai. Bahan yang kedua, pastinya teman-teman sudah mengenal dengan bahan yang kedua ini. Untuk bahan yang kedua ini seperti yang saya bilang tadi, bisa membasmi ataupun mengobati sapi yang terkena penyakit cacingan. Untuk cara pembasminya bisa menggunakan seperti saya, yaitu mengandalkan dari buah pace ataupun buah mengkudu yang sudah hampir busuk. Karena untuk buah pace ataupun buah mengkudu yang sudah hampir busuk ini khasiatnya lebih berbeda, lebih ampuh dibanding dengan mengkudu yang masih muda. Ini mengkudu yang masih muda, sedangkan yang ini mengkudu yang sudah tua. Oke teman-teman, kita menuju ke bahan yang ketiga. Ini teman-teman, ini adalah bahan yang ketiga. Pastinya teman-teman sudah mengenal dengan bahan yang ketiga ini. Di sini saya juga mengandalkan rempah-rempah alami. Cuma untuk kali ini sebagai contoh saja untuk teman-teman yang belum paham tentang bahan yang ketiga ini. Di sini saya mengandalkan jenis dari kunyit. Untuk kunyit sendiri fungsinya ataupun khasiatnya itu bisa menambah nafsu makan, meningkatkan nafsu makan yang turun. Tapi untuk kali ini saya menggunakan yang sudah menjadi bubuk ataupun sudah menjadi halus seperti ini. Ini sama, cuma beda. Ini masih batangan, sedangkan yang di kemasan ini sudah menjadi bubuk, biar lebih mudah ataupun lebih instan. Untuk harganya sendiri di daerah sini dari kunyit bubuk ini Rp1.000 teman-teman. Untuk bahan keempat sendiri juga saya mengandalkan bahan instan lagi, cuma bedanya untuk bahan yang keempat ini itu bisa menyetabilkan ataupun bisa meningkatkan kualitas bahan-bahan yang saya gunakan ini, yaitu dari penyedap rasa berupa dari madu. Kemudian kita tumbuk ataupun kita haluskan. Untuk teman-teman bisa menggunakan jenis dari penghalus modern seperti blender ataupun yang lainnya, ataupun seperti saya yaitu dengan cara ditumbukkan sendok, itu juga bisa. Yang penting itu tidak terlalu halus, cuma hancur teman-teman, hancur.
Nah, seperti ini. Kemudian untuk langkah selanjutnya ataupun langkah yang kedua yang kita campurkan itu dari batang serainya kita potong-potong. Untuk batang serainya kita potong-potong sudah hangat untuk di tubuh ternak kalian. Kita masukkan ke tadi buah pacenya. Untuk yang ketiga kita campur di ini kunyitnya, kunyit bubuk. Ini kunyit bubuk, ini masih batangan, ini belum menjadi bubuk ataupun awalnya seperti ini. Untuk teman-teman yang belum paham tentang kunyit, seperti ini kunyitnya. Ini sudah menjadi bubuk. Untuk takarannya di sini kurang lebih 3 sendok sampai 4 sendok. Moga-moga bisa menggunakan trik ini seperti ini. Kita taburkan dari bubuk kunyitnya. Nah, itu terjaga, tidak harus setiap hari teman-teman. Kita beri ramuannya ataupun cairannya itu 1 minggu 3 kali ataupun 2 kali, khususnya untuk di musim penghujan. Kalau untuk di musim penghujan kalau bisa itu 3 hari sekali diberi cairan seperti ini teman-teman, karena staminanya itu supaya tetap terjaga, nafsu makannya juga supaya stabil, yang terkena penyakit seperti cacingan juga supaya cepat sembuh menghilang. Ini yang terakhir dari madu rasanya ataupun madu lanceng ataupun madu tawon lor, ini madu tawon instan. Nih harganya Rp1.000. Kita tuangkan seperti ini, kita tuangkan semua dari 1 saset dulu, nanti kalau kurang saya tambahkan lagi. Ini sebagai cita rasa ataupun penyedap rasanya, supaya dari cairan yang saya gunakan ini tadi ataupun ramuan yang saya gunakan ini biar lebih disukai ternak. Seperti ini hasilnya teman-teman. Ini belum jadi karena belum saya beri air. Ini masih air dari buah pacenya tadi. Seperti ini hasilnya, lebih lukat. Nanti untuk cara pengaplikasiannya lebih mudah, dengan cara kita campur di comboran, di minuman, ataupun kita semprotkan pada makanan yang kita berikan dari jenis jerami, rumput hijauan, itu juga bisa. Kemudian kita aduk seperti ini biar tercampur dari ramuan yang saya gunakan ataupun cairan yang saya gunakan. Kurang lebih ada 4 bahan. Yang pertama dari bubuk kunyit, kedua dari madu rasa, ketiga dari buah pace mengkudu, dan untuk yang keempat dari serai. Untuk airnya itu sebagai pelarutnya. Seperti ini. Hasilnya lebih kuning, kemudian juga kental dari bahan-bahan tadi. Untuk ampasnya ini saya berikan semua ataupun tanpa saya saring, karena untuk ampasnya ini juga berkhasiat, tidak ada bahan berbahaya ataupun efek sampingnya. Seperti ini. Oke teman-teman, ini sudah saya siapkan dari bahan-bahan campurannya. Untuk cara pengaplikasiannya sangat simpel sekali. Kita campurkan di minumannya juga bisa, di comboran juga bisa, ataupun disemprotkan di bagian makanan yang kalian berikan, seperti dari jerami, rumput hijauan, ataupun bahan-bahan yang lainnya. Seperti yang ini teman-teman, dari makanan yang saya berikan tadi dari jenis rumput dan jerami, tinggal dikit sekali teman-teman, sangat lahap sekali karena bisa merakuskan dari cairan yang saya gunakan ini ataupun ramuan yang saya gunakan. Untuk takarannya tidak terlalu banyak-banyak per ekor. Saya tuangkan seperti ini. Ini yang ada biji-bijinya ini adalah salah satu dari bahan mengkudunya, dari buah mengkudunya seperti ini. Kemudian kita aduk biar terlarut ataupun tercampur dari 4 bahan tadi. Ini dari serainya tadi, potongan serai. Seperti ini. Di plastik ini saya sisakan teman-teman. Ini saya beri nanti sore hari. Ini sebagai campuran di rumputnya, comborannya. Jadinya di sini saya sisakan di plastik ini
Yang di gelas tadi sudah saya campur seperti ini. Langsung kita berikan ke sapinya. Nih seperti ini. Sangat rakus, kemudian juga staminanya tetap terjaga kalau walaupun di musim penghujan teman-teman. Untuk cairan atau ramuan yang saya gunakan ini bisa mencegah, mengobati sapi-sapi yang terkena batuk pilek, kemudian nafsu makannya turun ataupun tidak stabil. Ini juga dikit ini sampai indukannya yang menghabiskan ini teman-teman. Kalau untuk peranakannya ini atau dari sapi yang sebelahnya ini tadi sudah saya berikan minuman, jadinya untuk saya beri cairan ini tidak terlalu suka, sudah kenyang teman-teman, sudah kenyang seperti ini. Untuk indukannya sangat lahap sekali dan rakus. Tuh teman-teman yang pengen meniru ataupun pengen mencoba langsung, untuk bahan-bahannya ada 4 teman-teman. Yang pertama yang teman-teman siapkan ataupun persiapkan yaitu dari buah mengkudu, buah pace, kemudian dari batang serai ataupun tanaman serai, dan untuk yang ketiga dari madu dan kunyit. Untuk khasiatnya sudah saya jelaskan satu persatu dari bahannya tadi. Semoga video tadi bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang udah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.